Malaya sudah ada dalam administrasi Hindia Belanda pada tahun 1820. Kala itu, nama tersebut digunakan distrik Tasikmalaya Cicariang dengan wilayah sepanjang 37 pal atau sekitar 56.000 meter persegi. Diperkirakan nama Tasikmalaya pertama kali digunakan sekitar tahun 1816 sampai tahun 1820. Dikutip dari buku Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo dulu yang ditulis Zainuddin HM. Di masa lampau, di wilayah Tasikmalaya ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galunggung. Kerajaan tersebut berdiri pada 13 Badrapa, 1033 Saka atau tanggal 21 Agustus tahun 1111. Penguasa pertama dari kerajaan ini adalah Batari Hyang. Kala itu ada ajaran yang dikenal dengan Sang Hyang Siksakandang Karesian. Ajaran tersebut menjadi ajaran resmi di masa Prabu Siliwangi yang bertahta di Pakuan. Kerajaan Galunggung bertahan hingga 6 kali pergantian raja, yang semuanya masih keturunan Batari Hyang. Pada masa itu, Tasikmalaya bernama Sukapura yang berada di bawah kekuasaan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Ada dua versi terkait asal-usul nama Tasikmalaya. Versi pertama, Tasikmalaya berasal dari dua kata bahasa Sunda, yakni kesik yang berarti pasir dan ngalayah yang berarti bertebaran. Sehingga secara garis besar, Tasikmalaya berarti pasir yang bertebaran. Versi ini terkait letusan Gunung Galunggung pada tahun 1822 yang berpengaruh besar pada Kabupaten Sukapura. Saat letusan terjadi, banyak pasir yang menyelimuti Sukapura, sehingga daerah tersebut disebut Kesik Ngalayah yang kemudian dikenal dengan nama Tasikmalaya. Versi kedua, menyebutkan Tasikmalaya berasal dari dua kata, yakni, Tasik dan Malaya. Tasik berarti laut, telaga, atau air yang menggenangi wilayah, sedangkan Malaya berarti jajaran gunung-gunung, sehingga Tasikmalaya dapat dimaknai dengan gunung yang banyak, laksana air laut. Disebutkan letusan gunung menyebabkan terbentuknya jurang-jurang yang terjal dan membentuk sebuah formasi sepatu kuda ke arah timur Gunung Galunggung. Konon ada 3.647 bukit-bukit kecil di kawasan tersebut yang memperkuat ciri khas geografis Tasikmalaya. Sayangnya bukit-bukit kecil tersebut sudah tak ada lagi karena pembangunan, yang tertinggal hanyalah nama bukit di tengah kota Tasikmalaya. Dari cerita tersebut, banyak orang yang berpendapat jika nama Tasikmalaya ada setelah Gunung Galunggung meletus. Hal tersebut diperkuat dengan laporan Residen Priangan di tahun 1816 yang tidak menyebut nama Tasikmalaya sebagai sebuah distrik. Sementara itu, setelah masa Kerajaan Galunggung, ada periode kepemimpinan Sukakerta, cikal bakal Sukapura yang menjadi Tasikmalaya. Sukakerta berpusat di daerah yang bernama Salopa sekarang, yakni daerah yang merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Sukakerta merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Antek. Masa hidup Sri Gading Antek diperkirakan sejaman dengan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, yaitu sekitar akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Sementara, dalam Sukakerta yang bernama Brajayuda adalah penerus tahta Sukakerta, yang hidupnya diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa, sekitar tahun 1521 sampai tahun 1535. Sebagai penerus tahta kerajaan Pajajaran sepeninggal Prabu Siliwangi, pembentukan Kabupaten Tasikmalaya pada perkembangannya tidak terlepas dari piagam Sultan Agung Mataram. Piagam itu terbit dari tersingkirnya Wedana Priangan, yaitu Pangeran Dipati Rangga Gede oleh Mataram. Jabatan itu diberikan oleh Sultan Agung Mataram kepada Dipati Ukur, namun dengan syarat harus merebut wilayah Batavia dari pasukan VOC. Tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur membantu pasukan Mataram untuk merebut Batavia. Namun serangan itu berakhir dengan kegagalan.
sadar atas kegagalan akan membuahkan hasil pada hukuman, Dipati Ukur dan pasukannya membangkang terhadap Mataram. Akhirnya, Sultan Agung Mataram meminta kepada beberapa penguasa Priangan untuk mencari dan menangkap Dipati Ukur. Dan atas prestasinya, dalam proses penangkapan Dipati Ukur, Ki Wirawangsa yang merupakan penguasa Umbul Sukakerta, yang merupakan bagian dari kerajaan Mataram, diangkat menjadi Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Pengukuhan Ki Wirawangsa juga dimaknai sebagai awal dari Sukapura yang dipengaruhi oleh Mataram, karena sejak saat itu Bupati Sukapura dibebaskan dari kewajiban upeti. Setelah Ki Wirawangsa sebagai bupati, ibu kota Sukapura yang awalnya masuk ke Kecamatan Salopa, berpindah ke Lewiloa atau Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja. Perpindahan ibu kota itu terjadi pada kekuasaan Wiradadaha 8. Perpindahan ibu kota dari Sukapura ke Manonjaya terjadi karena kekuasaan Sukapura cukup luas, membentang dari wilayah sebagian Kabupaten Garut hingga Kabupaten Pangandaran saat ini. Selain itu, perpindahan ibu kota ini beralasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Alasan lain adalah sedang giatnya pembangunan jalan pos dan jalan kereta api menuju Tasikmalaya, di samping banyaknya orang Belanda yang membuka lahan perkebunan karet dan teh di Tasikmalaya Selatan. Setelah Wiradadaha 8 wafat, beliau mendukung adiknya Raden Danuningrat dengan gelar Wiradadaha 9 dan berhasil membangun kota Manonjaya. Masa saat berpusat di ibu kota Manonjaya, berlangsung 3 periode kepemimpinan, yakni Raden Rangga Wiradimanggala atau Bupati Sukapura 10, Raden Wiraadekdaha atau Bupati Sukapura 11, dan Raden Wirahadiningrat atau Bupati Sukapura 12. Pada periode pemerintahan Raden Rangga Wiratanuwangsa atau Raden Prawira Adiningrat, atau Bupati Sukapura 12 yang memerintah tahun 1901 sampai tahun 1908, terjadi perpindahan ibu kota, dari Manonjaya ke Tasikmalaya, yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1901. Perubahan nama dari Kabupaten Sukapura menjadi Tasikmalaya, terjadi saat pemerintahan Raden Wiratanuningrat, tepatnya tanggal 1 Januari tahun 1913. Untuk selanjutnya, ia diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi Bupati Tasikmalaya yang pertama, dan sesuai dengan perubahan nama dari Sukapura menjadi Tasikmalaya. Pada masa selanjutnya, tepatnya pada masa kemerdekaan, wilayah Tasik ini ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan wilayahnya yang memang memiliki banyak pesantren, masyarakatnya dikenal memiliki jiwa agamis yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah Priangan. Bahkan banyak perlawanan yang dilakukan ketika masa perjuangan kemerdekaan di Indonesia menggunakan slogan jihad fisabilillah. Kemudian Kabupaten Tasik meningkat statusnya menjadi kota administratif tahun 1976. Pada waktu Abu Nyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri pada masa pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu Haji Suljana. Jadi ringkasnya, kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan, maka terbentuklah 2 buah bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dan pemerintahan Kota Tasikmalaya.